جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah wa akhwat, kali ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan ya, apa itu perbedaan gangguan jin dan juga gangguan kejiwaan. Pada pokoknya tentu sangat berbeda ya, masalah gangguan kejiwaan dan gangguan jin ini. Meski mungkin di beberapa kasus ya itu sering terlihat sama. Yang pertama kita akan mulai dari proses awal apa itu perbedaannya. Yang pertama, kalau kita bicara gangguan jiwa, tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetika. Yang kedua, adanya trauma di kepala. Dan yang ketiga, karena faktor nafsa. Nah, hal-hal yang demikian itu biasanya pasien mengalami yang pertama sulit tidur, ya. Dia mampu tidak tidur berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Terus kemudian dia bisa dalam keadaan yang terlihat murung, ya, tatapan mata kosong. Kadang-kadang dia mungkin tersenyum sendiri, ya, terlihat berbicara sendiri, atau mungkin dia mengalami hal-hal seperti dia ingin meluapkan kemarahannya, ya, dengan memarahi, membabi buta, bahkan ada yang mengamuk. Dan kemudian juga orang yang mengalami gangguan jiwa, dia mengalami kekacauan dalam berpikir, ya, baik itu berpikir yang rasional maupun yang sifatnya spiritual. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ini, tentu pokok-pokok ilmiahnya sudah jelas dan sudah baku, dan ini sudah dipetakan dalam ilmu psikiatri dan psikologi. Sedangkan perbedaan di gangguan jin itu, yang pertama bisa kita analisa dari yang pertama, dia suka bermimpi buruk, ya. Bisa dia seperti jatuh dari ketinggian, ya, dikejar-kejar binatang buas, mimpi dibunuh, mimpi bersetubuh, ya, kemudian mimpi berkelahi, ya. Kemudian dalam tidur biasanya dia mengalami hal-hal yang berbeda dengan orang lain, ya, seperti gigi geraham bergeretak gitu ya, seperti mengunyah tulang. Terus kemudian ada yang mimpi berjalan, ya, ada juga yang mengalami dalam mimpi itu seperti dicabut nyawanya. Pada perilaku, orang yang mengalami gangguan jin itu biasanya cenderung kepada hal-hal yang negatif, ya, baik itu yang sifatnya maksiat, ya, maupun hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosialnya, seperti kecenderungan ingin mencuri misalnya, ya, kecenderungan ingin menyakiti orang lain, ya, membuat sedih orang lain dan lain sebagainya. Nah, orang yang mengalami gangguan jin tentu kita bisa lihat ya, ketika dia contohnya sedang diruqyah, itu biasanya langsung dia mengalami kesurupan, ya, kejang-kejang, ya, kemudian meracau, ya, mengaku sebagai si fulan dan si fulana, terus kemudian memfitnah orang-orang di sekitarnya dan yang sebagainya. Kami sudah memberikan edukasi ini dari sekitar awal tahun 2000, ya. Bagaimana perbedaan-perbedaan ini kemudian yang disalahartikan, ya, dari kaum muslimin khususnya, ya, melihat fenomena gangguan jiwa itu dianggap kesurupan, ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sekali praktisi-praktisi yang sudah paham, ya, perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga tidak begitu kemudian menjadi sebuah sugesti yang salah, ya,
Ketika orang mengalami gangguan jiwa seperti dia mengamuk dan sebagainya, itu tidak lagi diartikan sebagai gangguan jin. Dan ini semoga informasi ini bisa menjadi edukasi yang positif ya bagi kaum muslimin dan juga sahabat-sahabat AAC dimanapun berada. Dan semoga apabila ada hal-hal seperti ini di lingkungan kalian dan juga di keluarga kalian, kalian bisa hubungi kami ya, atau mungkin kalian bisa hubungi klinik-klinik terdekat yang memang mampu mengatasi hal-hal tersebut. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس